Selamat pagi anak-anak teacher, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memahami isi bacaan. Yang kedua, membuat pertanyaan sesuai teks atau bacaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, dalam bertanya itu juga harus yang baik ya. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi yang ingin kita dapatkan. Yang keempat, jawaban dan pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang dan penjelasan. Yang kelima, pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain saling berkesinambungan. Yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Masih ingat ya apa itu kata tanya ya? Ya, kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ketujuh, kalimat tanya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau membuat pertanyaan, kita harus membuat dengan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu jawaban. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Macam-macam kata tanya. Yang pertama ada apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat tanya dengan kata apa. Apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian yang kedua, di mana? Nah, di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh kalimat tanya dengan kata di mana. Di mana Bapak membeli makanan hewan? Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, selanjutnya yang keempat, siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contoh kalimat tanyanya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh kalimat tanyanya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kemudian yang keenam, berapa? Berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kemudian yang ketujuh, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh kalimat tanya dengan kata bagaimana. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, itu tadi ya, macam-macam kata tanya. Ingat, di akhir kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya sering juga disertai dengan imbuhan kah. Misalnya, apakah, siapakah, ya, dan lain-lain.
Nah, perlu juga diperhatikan anak-anak teacher saat menggunakan kalimat tanya atau membuat kalimat tanya. Perhatikan juga penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Nah, kita dapat membuat pertanyaan dari bacaan yang telah kita baca. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dilakukan dengan cara memahami isi bacaan terlebih dahulu. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan sama dengan merangkum informasi bacaan dalam bentuk pertanyaan. Membuat pertanyaan dapat melatih keterampilan membaca berupa menemukan informasi penting. Jadi kita melatih keterampilan kita dalam menemukan informasi penting. Kemudian membuat pertanyaan juga dapat melatih keterampilan menulis, yaitu menggunakan kalimat tanya dengan bahasa yang baik dan benar. Contoh, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat di buku 4C halaman 3. Jadi kalian membuat pertanyaan ya, ini contoh ya, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, ini yang pertama nih. Apa makanan pokok penduduk Indonesia? Nah, jangan lupa akhir kalimat adalah tanda tanya. Ya, pertanyaan yang dibuat itu jawabannya harus ada di bacaan atau teks. Lihat ya, jawabannya itu ada di bacaan yang teacher kasih garis merah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kondisi wilayah jika ingin menanam padi? Nah, lihat jawabannya ada di teks bacaan yang teacher garis bawah berwarna biru. Dan yang ketiga, di mana wilayah penghasil beras sebanyak 490.000 ton per tahun? Ya, di bacaan juga ada jawabannya ya. Yang teacher kasih garis bawah oranye. Dan yang keempat, berapa rata-rata setiap orang mengkonsumsi beras? Nah, ini juga ada jawabannya di teks bacaan yang teacher kasih garis bawah warna hijau. Nah, kemudian yang kelima, mengapa Indonesia masih mengimpor beras? Ini juga ada jawabannya di bacaan yang paling terakhir. Jadi pertanyaan yang kita buat itu jawabannya ada di bacaan. Harus ada jawabannya di teks bacaan. Nah, itu tadi ya, paham ya caranya ya, kita harus menggunakan kata tanya. Untuk selanjutnya adalah latihan. Kalian bisa buka di tematik 4C halaman 19. Di situ ada bacaan ya tentang kegiatan Nina bersama keluarganya. Jadi kalian buat 5 pertanyaan berdasarkan bacaan ya yang ada di teks halaman 19. Itu ya tugasnya ya. Oke, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Teacher ucapkan terima kasih.